Shalom semua, selamat hari Minggu. Saya percaya walaupun kita dalam keadaan lockdown, cuman saya yakin kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan 2 lagu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, oh, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan topik tentang relasi kita dengan dunia. Ini adalah seri yang ketiga dari ketiga seri yang saya sudah janjikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang mengasihi kami, hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mohon kehadiran-Mu, kami mohon kiranya Engkau memberikan pencerahan, pengertian akan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan berbicara dan mampukan kami untuk mendengar dan mengerti firman-Mu serta menghidupi firman-Mu setiap hari. Hamba serahkan firman-Mu, hamba serahkan
Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dia dan pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga berkati sidang jemaat dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah menjadi berkat dan menguatkan, meneguhkan iman mereka, supaya mereka sadar dan mengerti mengapa mereka ada di dunia dan untuk apa mereka ada di dunia ini. Karena mempunyai relasi dengan dunia ini, Tuhan, Engkau mempunyai tujuan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ibadah ini dan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin pertanyaan yang sering kita dengar, mengapa kita ada di dunia, memang satu pertanyaan yang perlu dijawab. Saudara, perlu dijawab mengapa, dan jawabannya ini harus kita cari di dalam firman Tuhan. Menurut Amanat Agung, salah satu ayat ya yang kita bisa pakai di sini, yaitu tujuan kita ada di dunia ini sangat jelas sekali. Firman-Nya berkata bahwa kita harus memuridkan segala bangsa, menjadikan orang murid Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, pertanyaannya ya, apa permasalahan dunia ini? Ya, apa permasalahan dunia? Jawaban dari pertanyaan ini hanya dapat kita temukan dalam firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebagai contoh Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6 dikatakan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Tapi kata menyesal yang tepat terjemahnya adalah grieve, ya. The Lord was grieved, sedih bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya, menyedihkan hatinya. Saudara, contoh yang lain, apa kata firman Tuhan tentang dunia ini? Yohanes 3, 16-17 jelas sekali, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Nah, saudara, jelas sekali Allah dikatakan mengasihi dunia yang rusak ini. Kita harus bersyukur Allah masih mengasihi dunia. Walaupun dunia, manusia memberontak kepadanya, Allah tetap mengasihi dan dia ingin menyelamatkan manusia dari dunia ini, saudara. Nah, saudara, apa masalah dunia yang sebenarnya? Kalau kita berbicara masalah dunia, kita akan melihat kejahatan-kejahatan dunia. Sebenarnya persoalannya itu di manusia itu sendiri. Manusia yang tadinya diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan dia sudah rusak. Kejahatan manusia dikatakan begitu besar di bumi ini. Saudara, seperti euthanasia, ya, euthanasia, aborsi, LGBT, obat bius, pemimpin tidak bertuhan, ya, dan saudara, kita temukan semuanya ini dan semua kecenderungannya jahat, memberontak, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Statistik menunjukkan, saudara-saudara, bahwa anak-anak zaman sekarang
lebih seksual dikatakan, most seksual dari sebelumnya. Dan diperkirakan 70% anak-anak remaja sudah akan melakukan hubungan seks sebelum lulus SMA. Bayangkan itu. Saudara kita yang punya anak-anak remaja pasti merasa khawatir, pasti merasa takut. Tapi merasa takut saja tidak cukup. Kita harus melakukan sesuatu, melindungi anak-anak kita, berikan pengertian kepada anak-anak kita bahaya-bahaya daripada hubungan yang bebas ini. Kemudian kita melihat kawin cerai sudah dianggap persoalan biasa. Saudara bisa melihat di surat kabar, saudara bisa baca, di televisi saudara bisa melihat, mendengar dan sebagainya. Perselingkuhan sudah merupakan hal yang biasa juga. Nah saudara-saudara, semua ini mendukakan Tuhan karena Tuhan tidak pernah mempunyai rencana seperti itu. Sebagai kesimpulan, dunia perlu diselamatkan. Dunia perlu keselamatan, dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, pembacaan Alkitab hari ini, ada masalah dengan saudara. Pembacaan Alkitab hari ini saya ambil di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 17. Saya mohon saudara membukanya karena saya tidak akan membacakan, karena nanti kita akan melihat di setiap slide. Saudara berbicara tentang hubungan atau relasi. Pertama, untuk mengenal Allah dengan benar, kita harus bersekutu dengan Dia. Kita perlu ada relasi dengan Dia. Kalau tidak, kita tidak akan mengenal siapa Allah itu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, saya sudah tekankan minggu lalu bahwa Allah memperkenalkan dirinya ya kepada manusia. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di bangsa Israel itu mengenal Allah itu dengan luar biasa. Kalau saudara mencari di dalam Alkitab ada 100 nama Allah. Dan yang paling populer itu nama Allah adalah sebagai Yahweh, Elohim, El Shaddai, Adonai, ya, atau Master of my Master, Tuhan. Dan banyak lagi saudara-saudara. Akhirnya dalam perjanjian baru, Allah sendiri telah memperkenal, menunjukkan dirinya kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Dialah Allah Yehova, Allah Yahweh itu yang sudah datang ke dalam dunia. Ada peribahasa berkata, tak kenal maka tak sayang. Saudara, kita perlu mengenal satu dengan yang lain supaya kita mencintai, mengasihi dengan cara Tuhan. Dalam konteks di dalam gereja kita saling mengasihi. Katakan, saya ditanyakan oleh pendeta di Asian Ministry, pertanyaannya adalah apakah Pak Pastor Made dikatakan mengingat nama ke-10 cucunya. Nah, saya jawab dengan langsung, saya kenal cucu saya karena setiap kali saya berdoa, saya menyebut nama mereka. Jadi saudara, kalau nama mereka saya ingat, memang kadang-kadang tanggal kelahirannya yang saya lupa. Tapi itu tidak terlalu penting, yang penting namanya ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perlu diketahui untuk mengenal dunia ini kita perlu mempunyai tujuan yang jelas. Mengapa kita perlu mengenal dunia ini dengan jelas? Yakni untuk menjangkau, menyampaikan kabar baik kepada mereka. Karena tadi sudah dikatakan dunia ini memerlukan keselamatan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 17, 1 sampai 17 kita menemukan 5 kebenaran tentang siapakah ya kita dalam kaitan dengan dunia ini. Mari kita lihat satu persatu saudara. Di sana kita melihat kita semua sebelumnya pernah berada di dalam kegelapan bersama dengan dunia ini. Nah saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat 9, tetapi kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Saudara, pada anak kalimat terakhir dikatakan, Dia itu Allah telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya dulu sebelum kita dikeluarkan dari kegelapan dunia, kita semua berada di dalam kegelapan dosa, kegelapan dunia ini. Kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara, menjelaskan tentang keberadaan kita di dunia ini, Rasul Paulus berkata seperti ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Itu kita dahulu. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, itu saudara gambaran kita dahulu. Saya berdoa dan berharap, ini mungkin tantangan bagi kita, apakah kita masih berada di dalam dunia atau sudah dikeluarkan? Menyadari saudara-saudara bahwa dulu kita semua berada dalam kegelapan dosa dunia, dan kita telah mati secara rohani, maka kebenarannya, kebenaran tersebut akan membuat kita senantiasa rendah hati dan bersyukur akan kebaikan dan kasih Tuhan akan kita. Seorang bapak gereja menjelaskan tentang kerendahan hati. Namanya Agustinus dari Hippo, Afrika Utara. Dia menulis sebagai berikut. Tuhan, hatiku tidak terangkat, tidak juga mataku terangkat ke atas. Aku tidak melatih diriku dalam hal-hal besar atau dalam hal-hal indah yang terlalu tinggi bagiku. Saya tidak ingin dikenal di antara manusia sebagai pemilik kekuatan yang luar biasa. Semakin besar engkau, semakin rendah hati dirimu sendiri. Dan engkau akan berkenan di hadapan Tuhan. Ini luar biasa. Seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang bapak gereja menyatakan seperti itu. Artinya semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu diri siapa kita ini. Ada pertanyaan yang perlu kita jawab di sini. Apakah kita benar-benar sudah meresponi panggilan Allah untuk keluar dari kegelapan dunia ini? Saudara mungkin bertanya, bagaimana kita tahu kalau kita ini sudah keluar dari kegelapan dunia? Saudara, Alkitab bisa menjawab itu. Pertama, kita sudah memiliki kehidupan baru di dalam Kristus. Kalau kita sudah keluar dari kegelapan dunia, kita sudah memiliki kehidupan baru. 2 Korintus 5:17 dikatakan, 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Yang kedua, kita sudah tidak mencintai dunia ini. 1 Yohanes 2:15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia, dikatakan, kasih Bapa tidak ada di dalamnya, di dalam dia. Kata dunia dimaksudkan di sini merujuk kepada sistem yang korup atau rusak. Sistem yang bertentangan dengan sifat Allah dan kehendak Allah. Jadi dalam ayat 16 Rasul Yohanes menyebutkan sebagai keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Itulah manusia yang masih hidup di dalam dunia secara duniawi. Mari kita melihat yang kedua, saudara. Yang kedua kita melihat Allah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah saudara, Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Pertama, saudara-saudara, Allah mengeluarkan kita dari kegelapan dunia. Setelah itu, Ia membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Saya memberikan ilustrasi di sini. Seorang guru sekolah minggu mewawancarai 4 orang anak untuk meminta mereka menjelaskan tentang Allah. Maka satu persatu mereka menjelaskan siapa Allah itu. Anak pertama berkata Allah itu kaya. Sehingga keluarganya selalu diberkati secara keuangan. Anak kedua berkata Allah itu dokter. Karena itu ia punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Anak ketiga berkata Allah itu hakim. Maka ia akan menjatuhkan hukuman bagi orang yang jahat dan membela bagi orang yang benar. Anak keempat sambil menundukkan kepala, ia berkata bahwa Allah itu sebagai pemulung. Mendengar pernyataan anak keempat ini, saudara, ketiga temannya tertawa terbahak-bahak dan kemudian gurunya mendekati dia dan bertanya, apa maksudmu berkata bahwa Allah itu seorang pemulung? Ya, saudara-saudara, murid yang keempat ini menjawab, sebagai pemulung, Allah mencari kita orang-orang berdosa. Ia telah memungut saya, dia katakan, di tempat sampah dunia ini. Lalu menyucikan, membersihkan saya oleh darahnya. Dan mengangkat saya sebagai anak yang ia kasihi. Mendengar itu, sang guru terharu dan menangis. Dan anak-anak yang menertawakan tadi juga ikut menangis dan terharu. Saudara, sebagaimana kita hidup dalam kegelapan dosa, lalu oleh belas kasihan dan anugerah Allah, kita diambil, diangkat, dibersihkan, diampuni dosa kita, dikuduskan oleh darah Kristus. Kita pun akhirnya menjadi anak-anak yang berguna di hadapannya, di tangannya. Apakah saudara merasa seperti itu? Saudara dulu hidup di dalam dosa dan kemudian diangkat, dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang dikeluarkan dari kegelapan dunia ini. Tuhan memberitahukan posisi kita secara luar biasa, saudara-saudara. Ya, sebagai imamat yang bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Lalu apa fungsinya, saudara-saudara? Jadi Allah itu Maha Kasih, kita melihat kita, Ia tidak mau kita binasa dalam kegelapan dosa. Ia sendiri berinisiatif untuk mengeluarkan kita dari kegelapan dosa, kegelapan dunia ini. Karena itu saudara-saudara, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mungkin bisa mengeluarkan diri kita dari kegelapan dosa. Itu adalah anugerah Tuhan. Kedua, Allah membawa kita keluar kepada terangnya. Terang Allah yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Yohanes pasal 8 ayat 12. Pertanyaannya, apakah saudara sudah berada di dalam terang yang ajaib ini? yakni terang Kristus. Apakah saudara telah mempunyai terang hidup? Apakah saudara sudah bisa membedakan antara kegelapan dunia dan terang Kristus? Iman Kristen tidak mengajarkan kita memiliki iman abu-abu yang tidak jelas. Jadi saudara, hanya ada dua pilihan. Seperti warna, ada hitam dan putih. Berarti pintu, ibarat pintu ya saudara. Ada pintu yang dikatakan ada dua pintu dan jalan. Ada lebar dan sempit. Mana kau pilih?
Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luruslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang, dikatakan, sedikit orang mendapatinya. Karena sulitnya, saudara-saudara, mengikuti Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Saudara, kita tidak bisa masuk ke pintu itu dengan kekuatan kita sendiri, tapi harus masuk melalui Tuhan Yesus. Saudara, yang ketiga, mari kita lihat, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ini kebenaran yang ketiga yang kita temukan di dalam Petrus. Peran kita di dalam dunia ini, mengapa kita ada, untuk apa, dan bagaimana relasi kita dengan dunia ini. Perhatikan di sana, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagai orang-orang yang dikeluarkan, saudara, dari kegelapan dunia ini, Tuhan memberitahukan kita posisi yang sangat istimewa yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Lalu apa fungsi kata ini? Ya, fungsi kita sebagai bangsa seperti itu. Yang sangat menarik adalah bahwa Allah yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan dunia dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib, lalu mengirim kita kembali ke dalam dunia yang gelap. Ketiga fungsi ini, saudara-saudara, yaitu sebagai bangsa pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, harus didemonstrasikan ketika kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Pertanyaan, apakah saudara telah memainkan peran sebagai umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri? Yang pertama, sebagai umat pilihan, kita punya tanggung jawab yang besar. Sebagai contoh, dalam Perjanjian Lama, Abraham, Ishak, Yakub, mereka punya tanggung jawab ketika mereka dipilih untuk menjadi berkat. Dalam Perjanjian Baru, murid-murid Yesus juga dipilih, dan gerejanya dipilih. Dan kita semua mempunyai tanggung jawab yang berat. Nah, sebagai imamat yang rajani, kita berperan sebagai perantara antara orang-orang yang belum percaya dengan Allah. Kemudian yang ketiga, sebagai bangsa yang kudus, kita adalah orang-orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Ibarat alat di tangannya yang khusus sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Kita memiliki satu privilege untuk membawa nama Tuhan yang adalah Bapa kita. Apakah artinya, saudara-saudara, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu? Dalam bahasa Inggris, kalimat memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, to declare the praise of Him. Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar adalah tujuan kita ada. Ya, artinya sebagai contoh, dengan melihat diri kita sebagai ciptaan Tuhan, kita harus memuji kebesarannya. Jadi apa kejadian kita? Itu oleh karena Tuhan. Jadi kita bersyukur, memuji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini yang dikatakan oleh pemazmur. Aku mengucap syukur kepada
kepadamu karena kejadianku hebat dan ajaib. Ajaiblah perbuatanmu dan jiwaku sungguh-sungguh menyadari hal itu. Mazmur 109 ayat 14. Ketika kita melihat ciptaannya alam semesta ini, yakni dalam semesta, kita harus memuji kebesarannya. Raja Daud berkata dalam Mazmurnya, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Luar biasa saudara, kita bisa mengagumi Tuhan, memuji Tuhan karena apa yang Dia telah tunjukkan dalam karya penciptaannya. Kemudian saudara, yang keempat, menjauhkan perbuatan kegelapan. Ini kita harus ada boundaries. Sementara kita ada di dunia ini. Dikatakan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Saudara, dan seterusnya. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus berkata, kita ada di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Ini menarik sekali. Karena apa? Saudara-saudara, apa maksudnya? Rasul Petrus berkata, kita sudah dipanggil keluar dari dunia ini. Rasul Paulus berkata, kewargaan negara kita ada di dalam sorga. Jadi saudara-saudara, secara fisik memang kita ada di dunia ini. Tetapi secara rohani, ya, kita hidup di dalam kerajaan sorga, di mana kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Bukan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Karena itu saudara-saudara, kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kita. Ini struggle yang kita hadapi setiap hari. Kita berjuang melawan, menentang keinginan-keinginan daging. Ini berkaitan dengan ketiga posisi kita di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, bangsa kafir. 1 Petrus 2:12 kata, ini juga berkaitan dengan hidup dan posisi kita di dunia ini, saudara-saudara. Yang kelima, yang terakhir, saudara, menghormati semua orang, mengasihi saudara, takut akan Allah, hormati raja. Saudara, ini luar biasa. Itu ayat 17. Selama kita ada di dunia, kita mempunyai 4 kewajiban di sini. Yang pertama, menghormati semua orang. Wah, apa maksudnya saudara-saudara? Seorang penafsir Alkitab, seorang teolog, Matthew Henry menulis begini. Orang jahat harus dihormati bukan kejahatan mereka, tetapi kualitas-kualitas lainnya. Seperti akal mereka, kebijaksanaan, keberanian mereka, kedudukan mereka atas para pekerja, atau kematangan pikiran mereka. Abraham, Yakub, Samuel, para nabi, dan para rasul tidak pernah terganggu untuk menghormati orang-orang yang tidak baik. Luar biasa. Terima kasih untuk jawaban yang diberikan ini. Kemudian saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, ya, mengasihi saudara-saudara seiman. Saudara mengasihi sesama saudara seiman, saya sudah jelaskan minggu lalu. Karena sebagai orang percaya kita harus mengalirkan kasih itu kepada orang-orang lain. Nah, kalau kita gagal saling mengasihi di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, maka kita juga akan gagal mengasihi orang lain. Dan pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain?
mengasihi dalam diri kita, mengasihi saudara-saudara kita seiman. Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi, yaitu jika kamu saling mengasihi. Perumpamaan orang Samaria adalah contoh, ya, perumpamaan orang Samaria yang murah hati adalah contoh yang baik. Dia bukan digolongkan orang Yahudi, tapi orang Samaria yang bertentangan dengan orang Yahudi, tapi dia menunjukkan kemurahan hati, menolong orang yang pada saat itu kena cedera. Siapa saudara kita itu, kalau bisa tunjukkan apa yang kita bisa lakukan di dunia ini, menolong orang-orang yang tidak percaya. Kemudian takut akan Allah. Permulaan hikmat. Firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, dalam Alkitab ada dua bangsa yang sangat kuat, yang memiliki falsafah hidup yang sangat berpengaruh. Yang pertama bangsa Yahudi, falsafah mereka takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Karena itu, saudara, para leluhur bangsa Israel selalu menganjurkan bangsa Israel untuk takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi bangsa yang kedua, orang Yunani, orang Greek, mereka mempunyai falsafah, logika adalah segala-galanya. Makanya saudara, mereka itu melahirkan para filsuf yang luar biasa. Dan saudara, pengaruh mereka dalam pendidikan di dunia barat, Eropa dan sebagainya, bahkan di dunia, bagaimana manusia dipacu untuk memakai logika mereka, sehingga segala sesuatu berdasarkan logika. Saudara, yang terakhir itu menghormati raja, para pemimpin. Maksudnya apa? Karena Allah, kita harus tunduk kepada semua lembaga, dikatakan sebagai manusia, baik kepada raja, kepada pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali, dan seterusnya dan seterusnya. Rasul Paulus pun menghimbau kita dalam 1 Korintus 13, menganjurkan kita menghormati para pemimpin karena mereka ditetapkan Allah, karena mereka adalah hamba atau pelayan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang menginginkan hidup damai dalam masyarakat. Akan tetapi sayangnya banyak orang tidak menaati peraturan-peraturan pemerintah. Saudara, kita harus tunjukkan sebagai orang percaya, karena ada perintah untuk menghormati para pemimpin. Para pemimpin di dunia ini kita harus tunjukkan itu. Dalam pembangunan kita harus menunjukkan bagaimana kita berperan di dunia ini. Goalnya, mengapa kita melakukan itu? Agar nama Tuhan dimuliakan. 1 Petrus 2 ayat 12. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dunia ini, mari goal kita, ingat goal kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan akhirnya saudara, sebagai kesimpulan saudara, mari saudara kita renungkan kembali, refleksi kembali. Apakah saudara sudah keluar dari kegelapan dunia? Apakah saudara sudah berada di terang yang ajaib, terang Tuhan yang ajaib? Apakah saudara sudah dan sedang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu? Apakah saudara sudah menjauhkan perbuatan-perbuatan kegelapan? Apakah saudara sudah menghormati semua orang, mengasihi saudara, takut akan Allah, dan hormat kepada raja? Saya berdoa biarlah saudara diberkati dan menjadi alat di dunia ini. Mari kita bergaul dengan dunia ini dan mempengaruhi dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Firman Tuhan sangat jelas agar kita memberitakan kebesaran Allah. Mari kita tutup dalam doa dan
sekaligus doa berkat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah memberitahukan bahwa Engkau oleh anugerah-Mu telah mengeluarkan kami dari dunia yang gelap ini dan memberikan kami tugas memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, yang besar itu. Mampukan kami untuk mengerti peran kami di dunia ini agar melalui kami hidup di dunia ini, kami boleh dikenal dan Allah terutama dikenal lewat kehidupan kami, lewat kehidupan keluarga kami, lewat kehidupan gereja-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya memimpin saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.